Tes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai perkuliahan, sambil menunggu teman-teman yang bersiap-siap, silahkan dipimpin doa salah satu dari kalian. Silahkan dipimpin salah satu dari kalian untuk doa belajar. Yuk, silahkan. Silahkan dipimpin doa. Iya Pak, dari pemimpin ya. Iya. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, apiknya kita berdoa bersama, semoga kita diberi kelancaran pada pagi ini pembelajaran kita. Amin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Mas Ahmad Liluha. Kita sambil nunggu teman-teman lain bersiap-siap, pada hari ini insya Allah kita akan belajar melanjutkan materi dari minggu lalu berkaitan dengan sistem pengendalian manajemen. Nah, sistem pengendalian manajemen di sini saya berharap teman-teman bisa memahami bahwa ketika mengelola sebuah perusahaan, itu kita berurusan dengan banyak orang, berurusan dengan banyak keperluan. Nah, setiap orang juga punya motivasinya masing-masing, maka yang namanya manajemen itu selalu harus diawasi atau dikendalikan, ya. Nah, ada beberapa hal yang sudah saya jelaskan di minggu lalu, seperti ada manajemen piutang, manajemen utang, dan sebagainya. Nah, pada pertemuan hari ini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman berkaitan dengan fungsi dan peran auditor atau pengawas, ya, dalam melakukan pengendalian manajemen atau pengawasan. Nah, jadi nanti kita akan masuk ke ini ya, salah satu fungsi yaitu internal audit ya kalau di dalam perusahaan dan external audit kalau di luar. Oke, silakan Tri Suryati Musyarafatun Winarsi, silakan open kamera, saya akan segera mulai. Yova, Anggi, Muhammad Fakrul, ya, kemudian Ayu Dwi Ria, Naili Safa, Fatkul, Rikota, ya, Mia Fajriyati. Silakan di open kamera sebelum saya mulai ya, biar semuanya siap dulu. Musyarofatun masih tertutup kameranya. Ayu Dwi Riyaha, kemudian Susi Wulandari, Naili Safa, ya oke ya. Ayu Dwi Ria, oke. Oke, saya mulai ya. Nah, pada pertemuan ini saya akan menjelaskan menggunakan ya pen tablet ya supaya pemahaman kalian bisa lebih jelas apa-apa yang harus kalian pahami berkaitan dengan peran ya. Hari ini yang akan kita bahas adalah peran internal. Namanya internal itu pasti di dalam ya, internal dan eksternal auditor dalam sistem pengendalian manajemen ya. Jadi auditor itu bukan hanya dipelajari dalam akuntansi tapi juga dalam manajemen karena sebagai peran dalam mengontrol atau mengawasi atau mengendalikan. Nah,
di sini ya teman-teman akan belajar bagaimana sebuah perusahaan itu ya harus memiliki sekelompok auditor ya, yang independen bahkan yang internal auditor. Gini ya, teman-teman, dalam perusahaan itu kan ada banyak sekali orang, banyak sekali kepentingan-kepentingan juga gitu ya. Nah, jadi kalau kita ngomongin perusahaan itu kalau secara kemarin sudah kita pelajari kan dia ada manajer, ada tenaga kerja dan lain sebagainya. Nah, perusahaan ini kan ingin mencapai profitnya. Banyak sekali kepentingan di situ. Nah, jadi saya awali dulu dengan kepentingan yang berbeda-beda. Ya, kepentingan yang berbeda. Jadi perusahaan itu atau mungkin usaha kalian ketika kalian sudah punya tenaga kerja, maka akan ada kepentingan yang berbeda. Ya, kepentingan yang berbeda antara setiap unsur dari manajemen itu. Jadi misalnya kalau manajer dia pengennya apa? Pengennya ke investor dulu ya. Investor itu pemilik usaha atau dia yang menginvestasikan dananya untuk membuat bisnis tersebut. Ya, investor pasti pengen apa? Pengen usahanya itu, ya, usaha bisa meningkatkan dividennya. Dividen itu berarti apa? Dividen itu berarti sejumlah laba yang kemudian diatribusikan atau didistribusikan kepada investor. Jadi kalau perusahaan itu laba, belum tentu menjadi dividen. Ya. Jadi kalau misalkan Anda sedang membuat sebuah usaha, kemudian usaha Anda memiliki keuntungan bersih 1 juta rupiah, misalnya 1 juta rupiah, ya, 1 juta rupiah, maka 1 juta rupiah ini belum tentu akan masuk ke kantong kalian lagi. Ya, belum tentu. Bisa jadi uang 1 juta ini akan kita investasikan kembali ke usaha tersebut. Investasikan kembali ke usaha itu. Ya. Jadi ada uang 1 juta nih. Sek gitu ya di depan kalian. Nah, 1 juta ini ada opsi apakah akan diinvestasikan kembali semua atau sebagian. Ya, yang kedua adalah dibagikan kepada pemilik atau investor, ya, pemilik atau investor, dibagikan kepada pemilik atau investor, ya. Nah, karena dibagikan dengan diinvestasikan kembali ini berbeda ya teman-teman ya. Kalau diinvestasikan kembali itu kan berarti sudah kembali lagi ke usaha lagi. Misalnya contoh ya, ada uang 1 juta, ya, nganggur nih dari laba bersih. Terus kalian gunakan uang ini untuk beli gerobak. Nah, tambah gerobak lagi, ya. Nah, tambah gerobak ini itu artinya investasi kembali karena tidak masuk ke uangnya si pemilik atau investor. Sedangkan kalau yang dibagikan kepada pemilik itu berarti ya, berarti duitnya tadi sepenuhnya atau sebagian bisa juga ya dibagikan kepada pemilik. Nah, ini yang disebut dengan dividen. Ya. Jadi, apa yang diharapkan oleh pemilik usaha itu pastilah dividen, tidak hanya laba saja. Ya, nah tentu ya sudah menjadi sebuah teori yang umum bahwa ketika labanya besar, maka peluang mendapatkan dividen lebih besar juga bisa terjadi. Ya, jadi ketika labanya semakin besar, maka dividennya juga bisa saja semakin besar. Misalnya gini, di sini yang dibagikan sebagai dividen misalnya 60%, berarti berapa? 600.000 kan? Nanti ketika labanya itu meningkat, misalnya menjadi 2 juta, ya. Kalau ingin dibagi 60%, maka akan mendapatkan lebih banyak lagi. 1.200.000. Nah, jadi dividen itu akan selalu meningkat, tidak hanya prosentasenya yang meningkat, tapi juga laba bersihnya meningkat. Ketika laba bersihnya meningkat, maka dengan prosentase yang sama, ya, dengan prosentase yang sama akan
dapatkan dividen yang lebih besar. Jadi kembali lagi bahwa investor ingin dia ingin mendapatkan dividen. Itu sudah pasti seperti itu. Tapi dividen itu terjadi ketika apa? Perusahaan laba, ya. Dan labanya semakin meningkat, maka dividen juga semakin meningkat. Oke ya, itu konsep yang pertama tentang investor. Jadi investor itu pengennya perusahaan selalu laba dan dividennya selalu meningkat. Ya, oke, kembali ke situ. Lalu kemudian yang kedua adalah manajer. Apakah manajer memiliki peran yang berbeda atau kepentingan yang berbeda? Ya, kenapa? Gini, karena manajer itu yang diinginkan adalah gaji, teman-teman. Gaji, ya, gaji. Dia nggak peduli perusahaan mau laba apa enggak, gajinya aja yang penting. Karena gaji kalau di komponen laporan keuangan, gaji itu kan selalu tetap ya. Artinya misalnya di sini pendapatan. Kan gini loh, sebentar. Saya analogikan ya, secara laporan keuangan, itu kan pendapatan kan gini. Pendapatan, terus di sini beban. Beban gaji, baru di sini laba bersih kan. Konsepnya secara sederhana gitu. Artinya pendapatan kurangi beban kan. Misal di sini 100.000 ya. 100.000 beban gajinya misalnya 20.000. Nah, laba bersihnya baru 80.000. Nah, beban gaji ini kan selalu tetap, teman-teman. Ya. Walaupun perusahaan itu memiliki pendapatan atau enggak memiliki pendapatan, tetap beban gaji ini kan harus ada. Sifatnya tetap. Maka yang namanya manajer tidak bisa hanya diberi gaji saja. Maka kemarin ada juga manajer yang diberi apa? Prosentase saham atau kepemilikan usaha supaya terjadi kepentingan tidak hanya masalah gaji tapi juga dia pengen bisa memajukan perusahaan. Nah, itu dikenal dengan teori apa, teman-teman? Kemarin saya pernah jelasin. Teori agensi. Ya, agensi itu berarti apa? Perbedaan kepentingan antara manajer dan investor. Ya, makanya teori agensi diobati ya, diobati dengan cara si manajer itu dikasih juga prosentase saham. Jangan sampai hanya dikasih gaji gede aja gitu. Tapi juga dikasih prosentase kepemilikan saham biar sahamnya itu sama-sama maju. Karena investor itu nggak dapat gaji ya teman-teman ya. Nggak ada yang pemilik usaha itu dapat gaji, nggak ada. Kalau di tata kelola perusahaan yang baik ya, itu seperti itu. Jadi ada pisah antara manajer dan investor. Gitu. Sampai di sini paham ya teman-teman ya konsep dasarnya ya. Nah itu yang kedua manajer. Yang ketiga ada pegawai biasa. Nah kalau pegawai biasa jarang sekali diberi saham ya. Pegawai itu murni gaji, 100% gaji biasanya. Ya, misalnya dari pegawai marketing, pegawai sales dan sebagainya, gitu. Ya, macam-macam. Nah, dari tiga unsur ini ya, dari mulai tadi satu investor, terus kemudian manajer, dan yang ketiga adalah pegawai, itu semuanya memiliki kepentingannya masing-masing. Ya, nah, oleh karena itu nanti akan memiliki peluang terjadinya fraud. Fraud tahu nggak teman-teman? Pernah belajar di akuntansi tentang fraud? Nah, fraud, kecurangan. Kecurangan itu misalnya gini, sales aja, wes. Sales, misalnya sales. Sales itu kan harus menjual ke barang-barang kemana-mana. Dia bisa juga curang. Dengan cara apa? Meningkatkan penjualannya dengan cara membuat penjualan fiktif. Itu bisa juga. Ya, nah, seperti itu kan peluang-peluang seperti itu kan banyak sekali. Ya. Nah, oleh sebab itu, maka muncullah di dalam perusahaan disebut dengan internal auditor. Nah, internal auditor. Internal dulu ya. Internal auditor ini berfungsi untuk menjadi pengawas internal atau pengawas ini ya, pengawas awalnya atau screening yang pertama. Screening yang pertama adalah internal auditor. Jadi internal auditor itu sifatnya independen, teman-teman. Dia nggak masuk di dalam sistem perusahaan. Jadi misalkan kalau
sebuah kota ini sistemnya perusahaan dalam membuat produk, jasa. Nah, internal auditor itu meskipun dia juga pegawainya si perusahaan ini, tapi dia di bawah komisaris, ya, komisaris langsung di bawah pengawas. Pengawasnya kan komisaris ini, pengawas perusahaan. Di sini ada manajer, ya. Di sini ada manajer ke sini, terus kemudian ke sini, ini baru internal auditor. Jadi internal auditor itu independen, tidak ada di dalam sistem perusahaan secara inti ya. Intinya itu kan ya manajer dengan bawahan-bawahannya itu. Dia bersama-sama menciptakan profit, menciptakan keuntungan. Sedangkan internal auditor itu memastikan bahwa perjalanan dari barang itu dibeli atau barang itu diproduksi, bahan baku itu diproduksi, itu sampai keuntungannya cair itu sistemnya benar atau caranya benar. Nah, itu namanya internal auditor. Ya. Jadi internal auditor itu mengawasi jalannya perusahaan di dalam perusahaan itu secara awal ya, screening awal atau kulit satunya atau mungkin lapis satunya itu adalah internal auditor. Ya, internal auditor itu masih pegawainya perusahaan ini juga sebenarnya. Hanya saja dia posisinya independen, dia tidak di bawah manajer, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Jadi nanti akan berbeda karena ya internal auditor ini digaji untuk apa? Untuk mengawasi semakin sedikit fraud yang terjadi atau kecurangan. Fraud itu artinya kecurangan ya teman-teman ya. Ini nanti kalau nggak paham bisa ditambah di sini kecurangan. Kecurangan yang terjadi, semakin sedikit kecurangan yang terjadi, maka internal auditor berarti semakin bagus dalam mengontrol usaha atau mengontrol perusahaan. Gitu. Jadi perusahaan berdiri itu nggak sembarangan ya teman-teman ya. Nggak sembarangan, duitnya besar ya, duitnya juga nggak sedikit ya. Karena duitnya itu nggak sedikit, maka kontrol itu sangat penting karena di dalamnya ada banyak sekali kepentingan orang, ya nggak. Kalau pegawai saya nggak peduli perusahaan ini mau bangkrut kayak mau gimana kayak yang penting bayar dulu gaji saya kan gitu. Seperti itu motivasinya ya. Nah itu internal auditor. Nah, terus di dalam tata kelola perusahaan ini bagaimana mengawasinya? Maka digunakan sistem pengendalian manajemen, nah, menggunakan sistem IT dan lain sebagainya ya. Nah, SPM berperan di sini. Mungkin dia menggunakan sistem pengendalian stok. Persediaan bisa nggak dicurangi? Bisa juga. Kalau nggak pakai sistem yang bagus, ya dicurangi. Bilangnya 10 ternyata yang keluar hanya 5. Bisa juga terjadi. Ya, yang sisanya kemana? Dikantongi. Kalau kita nggak pakai sistem nggak bisa. Ya, nah sebelum masuk ke sistem, nah, kita harus tahu orang-orangnya siapa yang bertanggung jawab terhadap pengendalian perusahaan secara umum. Yaitu yang pertama internal auditor. Di sini ada lagi nanti internal auditor, di bawahnya ada pegawai-pegawai yang membantu internal auditor itu. Gitu. Oke ya, ada pertanyaan teman-teman? Sebelum saya lanjutkan. Bapak, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Tadi di teori agensi, untuk mengatasinya kan manajer tidak mendapatkan gaji, melainkan diberikan kepemilikan saham. Yep. Nah, pertanyaan saya, ketika jabatan manajer itu sudah habis, apakah manajer tersebut masih memiliki kepemilikan saham di perusahaan? Oke, pertanyaan bagus ya. Oke, jadi kalau misalkan manajer itu sudah keluar, bisa jadi sahamnya dijual. Kan saham itu bisa dijual, teman-teman semua. Misalnya dia memiliki, saya kasih ilustrasi ya. Misalnya dia punya, misalnya dia punya 100 lembar. 100 lembar ya. 100 lembar. Nah, harga pasar pada saat itu per lembarnya adalah 1.000, misalnya gitu ya. Nah, dia mau keluar nih. Nah, keluar ini kan tergantung dia. Namanya memberikan saham itu kan haknya ada di diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Misalnya dia dikasih saham, berarti dia bukan berarti terus dia harus kalau udah keluar dicabut gitu, enggak. Tapi terserah dia. Jadi kendali penuh ada di dia, ada di manajernya. Mau dijual atau enggak. Kalau dia enggak dijual ya udah, berarti dia tetap memiliki perusahaan itu. Makanya yang diberikan kepada manajer biasanya tidak banyak ya. Hanya mungkin sebagian. Tapi ketika harga sahamnya terus naik, ya berarti kan kinerjanya juga semakin meningkat. Gitu. Ya, jadi terserah manajernya.
Ya, misalnya mau dijual sebagian juga bisa, atau mungkin semuanya mau dijual, berarti dia akan menerima berapa? 100.000 kan? Kalau dijual semua, dia keluar, saya memutuskan jual semua. Ya, 100.000. Dijual ke pasar modal. Ya, di pasar modal. Nah, kalau misalnya tetap di-keep, tetap ditahan, ya tetap dia memiliki saham itu. Itu ya analis ya. Ya, Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Jadi mengelola perusahaan itu beda dengan mengelola usaha kecil ya. Kalau usaha kecil biasanya kan nggak ada pegawai atau mungkin pegawainya hanya 1-2. Jadi ketika terjadi ada, maksudnya kalau misalkan ada satu orang bikin usaha, ya toh, terus mulai nambah satu pegawai, itu sudah mulai harus mikir namanya pengendalian, manajemen atau kontrol. 2 juga, 3 juga. Bagaimana si 3 orang ini pegawai bisa berjalan dengan baik, termotivasi, tidak curang, tidak fraud, nah, itu tetap kita harus kontrol. Nah, secara kalau ukurannya besar, secara umumnya, kalau ukurannya besar ya harus ada divisi namanya internal auditor. Gunanya untuk membuat sistem ya, sistem dalam pengendalian manajemennya di perusahaan itu. Goals-nya beda. Kalau internal auditor, goals-nya tujuan dia kerja bukan untuk menjual barang sebanyak-banyaknya, enggak, tapi dia sebagai kontrol. Ya, perusahaan sampai rela membayar banyak orang, membuat divisi baru bernama internal auditor supaya apa? Supaya perusahaannya berjalan dengan baik. Itu penting juga ya. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada saya lanjut dulu ya. Lanjut kita. Nah, oke, setelah ada internal auditor, perusahaan berjalan dengan baik kan? Ya, supaya perusahaan berjalan dengan baik. Karena ada perbedaan goals. Ya nggak, manajer itu pengennya penjualannya tinggi, ya. Atau mungkin manajer pengennya gaji juga bisa. Atau mungkin kalau penjualannya tinggi dia mendapatkan bonus. Nah, ini bisa menimbulkan kecurangan, ya. Macam-macam kecurangannya. Kecil-kecil tapi bisa banyak. Tapi internal auditor tidak jualan. Internal auditor tidak pernah yang namanya mendapatkan bonus dari penjualan, tidak pernah. Dia independen. Mungkin bonusnya dia adalah ketika kecurangan semakin mengecil atau tidak ada kecurangan. Nah, itu namanya sistem yang bagus. Jadi ada 2 divisi ya, 2 divisi. Oke, itu secara internal. Nah, apakah ada yang eksternal ataukah yang dari luar? Lalu bedanya apa dengan yang internal? Jadi begini teman-teman, kalian kan akuntansi ya. Nah, di dalam akuntansi kan ada namanya auditor eksternal. Nah, siapakah auditor eksternal itu? Nah, auditor eksternal ini tugasnya adalah mengontrol perusahaan secara independen, ya, di mana dia tidak ada hubungan apapun dengan perusahaan itu. Jadi misalnya ini ada PTA, diaudit oleh kantor akuntan publik C, misalnya gitu ya, kantor akuntan publik C, misalnya gitu ya. Jadi kantor akuntan publik itu berguna untuk mengontrol manajemen dari luar. Jadi dia tidak di dalam satu institusi PTA atau di dalam satu lembaga dengan PTA, tapi dia beda lagi dengan perusahaan tadi, dia memisah gitu loh. Nah, ini akan menimbulkan tingkat independensi yang lebih tinggi lagi. Kalau internal auditor tadi kan meskipun independen tapi masih dalam satu perusahaan. Nah, ketika ada eksternal auditor dari luar, berarti tingkat independensinya semakin tinggi gitu. Karena apa? Karena dia orang dari luar, tidak ada hubungan afiliasi dengan perusahaan A atau PTA gitu. Nah, itu cara mengontrolnya seperti itu dari mengontrol manajemen di dalam perusahaan itu. Ya. Nah, siapakah kantor akuntan publik ini? Ya, kalau di dalam akuntansi biasanya ada namanya Deloitte. Pernah dengar nggak Deloitte? Ini nama perusahaannya ya, Deloitte, KPMG, terus PricewaterhouseCoopers, PwC, terus yang keempat adalah Ernst & Young. Nah, ini namanya kantor akuntan publik. Contohnya ya, nama perusahaannya Deloitte, KPMG, PwC, EY. Nah, apakah PTA atau perusahaan itu selalu wajib diaudit oleh akuntan publik? Pertanyaannya kan itu.
Karena apa? Ini sangat costly, teman-teman. Costly itu artinya biaya. Ya ngapain toh bayar toh? Ya nggak, kalau bisa nggak bayar, nggak usah bayar. Tapi kenapa kok dia harus diaudit oleh external auditor? Yang pertama yang wajib adalah ketika dia listing di bursa atau perusahaan terbuka. Jadi semua perusahaan terbuka, ya kayak BCA, BNI, BRI Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, itu semuanya wajib diaudit oleh external auditor atau akuntan publik. Ya, wajib ya, wajib. Jadi semua laporan keuangan yang kalian download di idx.co.id atau di ojk.go.id itu semuanya adalah perusahaan yang sudah diaudit oleh external auditor atau akuntan publik. Ya, wajib. Ya, wajib. Jadi harus melampirkan surat dari opini dari audit. Namanya opini ya. Nama produknya opini auditor independen atau opini external auditor. Oke. Ya. Saya coba kasih lihat ya. Saya kasih lihat sebentar. Contoh namanya contoh opini audit opini auditor eksternal. Oke, sebentar ya, saya bukakan dulu. Kita bisa lihat di idx.co.id ya. Ini ya. Laporan keuangan perusahaan tercatat. Kita masuk ke laporan keuangan. Biasanya di laporan keuangan juga ada. Misalnya apa perusahaannya? BRI Syariah. Jangan BRI, ya BRI Syariah nggak apa deh. BRI Syariah. Tahun 2019 tahunan. Nah, kita ambil yang nih, laporan keuangan tahunan. Kayaknya yang ini ada. Corporate. Oh, ini hanya penyampaiannya ya. Ini. Nah, ini ya. Ada di laporan keuangannya BRI. Nama KAP-nya adalah Purwantono, Sungkoro, dan Surjo. Ya. Ini. Indonesian Stock Exchange Building Tower 2. Ya, dia terafiliasi dengan perusahaan di US namanya Ernst & Young. Ini ya. Ini salah satu Big Four. Big Four itu 4 besar auditor terbaik di dunia. Ya, ini Purwantono, Sungkoro ini namanya. Nah, ini namanya laporan auditor independen atau external auditor. Gunanya untuk apa? Untuk mengendalikan manajemen tadi. Ya. Nah, opininya apa? Kalian bisa lihat di sini. Opininya adalah nih, tanggung jawab auditor apa. Nih, opini, menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan BRI Syariah. Nah, opininya wajar. Saya tidak membahas jenis-jenis opininya ya, karena itu ranahnya akuntansi. Nah, opini di sini berarti artinya memberikan pendapat bahwa perusahaan ini telah melaporkan laporan keuangannya secara wajar sesuai dengan keadaannya pada saat itu, atau keadaannya yang dia laporkan di sini adalah 2019. Berarti keadaan selama tahun 2019 dari 1 Januari sampai 31 Desember 2019. Gitu. Ini biayanya gede loh teman-teman ya. Meng-hire atau menggunakan kantor akuntan publik itu duitnya gede, modalnya gede ya. Tapi semua perusahaan yang terbuka yang ada di listing di Bursa Efek Indonesia itu adalah wajib untuk melaporkan atau melampirkan opini dari auditor independen sebagai bentuk sistem pengendalian manajemen. Ya, jangan sampai perusahaan terbuka yang hubungannya sudah langsung ke masyarakat itu melaporkan laporan keuangan yang fiktif atau tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan berkaitan dengan kondisi keuangan perusahaan. Gitu. Ya. Ini biasanya kalau auditor eksternal itu kerjaannya ya datang ke perusahaan, sebulan di sana ngontrol, cek persediaan. Ya, cek apa lagi, cek sistemnya, cek apa lagi gitu. Ya, sudah bisa dibayangkan ya materi kita ya. Jadi
peran dari internal auditor sebagai pengawas lapis 1. Nah, lapis 2-nya apa? Auditor eksternal. Gitu. Jadi ada auditor internal, ada auditor eksternal. Kalau auditor eksternal berarti dia lebih independen karena dia tidak terafiliasi atau tidak ada hubungan dengan perusahaan yang diaudit. Ya. Nah, kalau internal auditor itu dia masih ada afiliasinya dikit-dikit meskipun dia independen ya. Apa? Dalam bentuk apa? Gaji. Karena gajinya dia pasti berasal dari perusahaannya itu. Gitu. Masih ada dikit-dikit lah, tapi sudah lumayan. Tapi kalau external auditor betul-betul dia nggak dapat gaji dari perusahaan itu gitu loh. Nggak ada hubungannya. Dia hanya dapat jasa dari uang jasa kan beda dengan gaji. Kalau gaji kan tetap terus. Tapi kalau jasa kan ya klien kan ada banyak gitu loh. Jadi nggak hanya BRI Syariah gitu. Jadi dia lebih independen tingkatnya. Apalagi ini Big Four, 4 besar. EY itu kan 4 besar ya. Sehingga dia memberikan opini yang lebih fair, lebih independen. Nah, kenapa repot-repot gitu? Karena perusahaan pengen menunjukkan bahwa ini loh perusahaan itu sudah berjalan dengan sangat wajar sesuai dengan keadaan perusahaan pada saat itu. Ya kalau rugi ya bilang rugi gitu loh. Kalau memang nggak ada penjualan ya nggak ada gitu. Atau penjualannya cuma sekian ya ya udah gitu. Paham ya teman-teman ya? Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Mau tanya, kan? kalau semisal di pengauditan eksternal itu kan nanti kalau kan itu kayak kecurangannya itu terlihat itu gimana Pak? Terus perusahaannya itu gimana Pak? Kalau dari audit eksternal tahu kalau perusahaan tersebut ada kecurangan? Ya audit eksternal tidak akan memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Dia akan memberikan opini di bawahnya, kayak misalkan wajar dengan pengecualian atau menolak memberikan opini dan lain sebagainya. Biasanya kalau memang ada kecurangan di dalam atau laporan keuangan ini nggak sesuai, banyak yang salah dan lain sebagainya, dia yang paling parah itu adalah dia memberikan opini tidak atau menolak memberikan opini. Itu di suratnya itu ada gitu, menolak memberikan opini. Ya, atau wajar dengan pengecualian apa gitu. Misalnya pengecualiannya mungkin di bagian stok opnamnya itu jelek, persediaannya nggak sesuai, catatannya dan lain sebagainya gitu. Ya, gitu ya. Jadi ngefeknya ke opininya. Opini yang paling bagus itu wajar tanpa pengecualian. Berarti dia benar-benar sudah sesuai dengan keadaan. Oh, berarti nggak to the point ya Pak, tapi lapornya itu lewat opini itu tadi ya Pak ya? Ya, lewat opini itu. Oh, baik, terima kasih Pak. Ya, yang lain ada lagi? Nah, oh enggak? Hah? Ya. Siapa lagi tadi? Apakah seorang auditor itu pernah gagal dalam menjalankan tugasnya? Oke. Apakah pernah gagal dalam menjalankan tugasnya? Bisa aja. Bisa aja diumpetin. Makanya auditor yang bagus itu adalah auditor yang semakin independen. Dan dia memiliki klien cukup banyak. Kayak Big Four yang saya tulis tadi ada Deloitte, PwC, EY, sama KPMG. Itu kan auditor-auditor yang sudah berkompeten atau sudah lama. Memang dia top auditor eksternal di dunia. Nah, maka dia banyak dipercaya oleh klien-klien untuk ke situ gitu. Jadi kalau laporannya udah laporan dari Big Four, 4 besar itu ya udah pasti itu tingkat kemungkinannya untuk gagal itu kecil. Tapi kalau KAP kecil, ada nggak auditor-auditor kecil? Ada. Auditor eksternal yang di Jawa Tengah, di Semarang, di mana-mana itu kan kecil biasa. Biasanya dia lebih melayani perusahaan-perusahaan tertutup. Ya, jadi perusahaan tertutup itu, ini sambil saya jalankan ya, sambil saya lanjutkan ya, perusahaan tertutup itu tidak wajib untuk melampirkan laporan audit. Tapi biasanya dia melampirkan. Biasanya, karena untuk mengontrol perusahaannya. Tapi dia nggak wajib, secara regulasi nggak gitu loh. Ya, nah ada beberapa yang wajib, ada yang nggak gitu. Nah kalau audit kecil, auditor kecil itu gunanya untuk itu, untuk mengontrol aja gitu. Ya, kan nggak mungkin nih kalau misalkan perusahaan kita perusahaan kecil ya, baru aja berdiri mungkin, atau kita perusahaannya masih tutup, kita
meng-hire auditor eksternal yang Big Four, ya bisa sih, tapi kan terlalu terlalu besar gitu. Maka ada kantor akuntan publik atau auditor eksternal yang lebih kecil, lebih murah, tapi dia bisa memberikan opini independen. Pernah gagal pasti pernah. Ada namanya Arthur Andersen tuh ya, dulu KAP Arthur Andersen tuh gagal mengontrol Enron dulu pernah kejadian itu. Gitu ya, Tari, gitu ya. Ya, Pak, terima kasih. Oke, ada lagi yang lain, silakan, monggo. Jadi ini saya lanjutkan ya, yang tadi perusahaan tertutup itu tidak wajib. Nah, itu pentingnya kontrol ya bagi sebuah usaha. Jadi pentingnya kontrol itu tadi biar aman usaha kalian, benar dari mulai bahan baku masuk sampai profit itu diciptakan atau profit itu terjadi benar-benar beres. Kalau misalkan kalian usaha sendiri nggak ada pegawai ya nggak masalah, karena kepentingannya kan hanya kepentingan kalian untuk mendapatkan profit. Tapi kalau sudah mulai banyak orang itu harus dicek lagi, diperiksa, dikontrol, semuanya harus berjalan dengan baik. Oke ya. Ada lagi? Silakan. Nah, saya nyinggung sedikit ya berkaitan dengan kontrol itu. Kalau biasanya akuntan perusahaan ya, kalau kita bedakan gini ya, akuntan perusahaan dia buat apa? Kan dia harus membuat laporan keuangan. Outputnya kan laporan keuangan ya. Laporan keuangan. Jadi dia menghasilkan laporan keuangan ya. Tapi kalau auditor itu enggak, auditor eksternal atau akuntan publik itu auditor eksternal ya. Eksternal itu dia tidak membuat laporan keuangan tapi menghancurkan laporan keuangan. Maksudnya gini, bukan menghancurkan, merusak kertasnya itu enggak, tapi dia tuh menganalisisnya bukan dari bawah ke atas. Kalau akuntan kan dari bawah ke atas. Dari apa misalnya? Dari transaksi dulu, dicatat di jurnal umum. Masih ingat nggak? Jurnal umum jadi buku besar. Ya, terus apa lagi? Dari buku besar ke apa? Neraca saldo. Habis neraca saldo ke penyesuaian. Habis penyesuaian ke neraca saldo disesuaikan. Habis itu baru ke laporan keuangan. Kan gitu kerjanya. Tapi kalau auditor eksternal dia enggak, dia awalnya dari laporan keuangan dulu. Oke, kirim laporan keuangannya kayak apa. Makanya yang namanya auditor eksternal tuh biasanya 3 bulan setelah tahun yang mau diaudit. Setelah tahun yang diaudit. Misalnya yang mau diaudit tahun 2021. Nah, nanti berarti ngauditnya itu dari mulai Januari sampai Maret itu. Nah, makanya biasanya perusahaan-perusahaan baru akan mengeluarkan laporan keuangan tahunan itu ketika April 2022. Jadi misalnya laporan tahunan 2021 akan dilaporkan di April 2022. Itu kan setelah diaudit. Auditnya kan 3 bulan itu. Jadi mekanismenya ada laporan keuangannya dulu jadi kan. Jadi 31 Desember 2021. Jadi kan. Terus mulai ini 1 Januari sudah mulai manggil auditor. Untuk apa? Untuk melakukan audit. Diaudit dari mulai laporan keuangan, turun ke neraca saldo disesuaikan, turun ke penyesuaian, turun ke neraca saldo biasa, turun ke buku besar, turun ke jurnal umum. Ya. Terus baru ke transaksi. Nah, kalau sudah mulai ke transaksi, dia akan kontrol nih persediaannya benar nggak sekian. Ya, ini benar nggak gitu. Jadi di cross check dari atas ke bawah. Ya, perlu kalian ketahui gitu ya. Cara berpikirnya gitu. Kalau audit kalau akuntan internal kayak akuntan biasa gitu ya. Kan kayak kalian nih jurusannya akuntansi syariah gitu ya. Akuntansi itu ya itu dari mulai bawah ke atas, dari mulai transaksi dulu. Jurnal umum. Habis itu ke buku besar, terus ke neraca saldo, terus ke neraca saldo disesuaikan, terus ke penyesuaian neraca saldo, baru ke laporan keuangan. Gitu ya. Jadi dia lebih konstruktif
Ya. Kalau bahasa keilmuannya, akuntan itu lebih konstruktif, membangun sesuatu. Tapi kalau auditor, independen atau akuntan publik itu destruktif, dia dari atas ke bawah, saya telusuri ke bawah. Benar nggak? Misalkan persediaan nih, contoh aja persediaan. Ada akun persediaan 100 juta. Nah, dicek di NSD-nya benar nggak sekian. Di penyesuaiannya benar nggak? Jangan-jangan ada yang busuk. Di neraca saldo biasa disesuaikan, buku besar disesuaikan, jurnal umum disesuaikan. Transaksinya gimana? Baru setelah itu dia cek benar di lapangan. Benarkah stoknya 100 juta? Benar-benar stok opnam itu dihitung benar. Dihitung benar, oh jumlahnya barang ini, item ini, nilainya ini, ya nilainya ini. Benar-benar dimulai satu-satu. Itu namanya destruktif dari atas ke bawah. Tapi kalau akuntan biasa atau ya orang yang kerja di perusahaan itu, di dalam itu dia konstruktif. Dia membangun dari bawah, dari mulai transaksi kecil tiap hari, jadi jurnal, jadi buku besar gitu. Jadi tekniknya seperti itu ya. Silakan, ada pertanyaan berkaitan dengan destruktif konstruktif. Jadi membayangkannya gitu ya. Jadi nggak usah jauh-jauh. Membayangkan sesuatu itu dibuat mudah aja. Kalau auditor eksternal berarti dari atas ke bawah, dari laporan keuangan ke bawah. Tapi kalau akuntan biasa di dalam perusahaan, misalnya lowongan pekerjaan akuntan, nah itu berarti internal perusahaan, itu dari bawah. Set, jadi transaksi, jadi laporan keuangan. Gitu. Nah, itu cara ngontrolnya ya. Silakan kalau ada pertanyaan ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya anggap paham ya semuanya ya tentang sistem, tentang pengendalian berkaitan dengan manajemen. Ya di sini manajemen itu berarti orang-orang yang banyak kayak investor, terus ada manajer, ada pegawai biasa, terus kemudian ada internal audit di dalamnya. Nah, terus makan tata kelola perusahaannya. Tata kelola itu dikelola perusahaannya supaya mencapai tujuan yang baik. Karena profit yang besar itu tidak akan terlihat cukup, tak akan bisa membuat masuk duitnya masuk beneran kalau nggak ada internal auditor. Kalau semuanya itu tidak ada yang ngontrol, nggak ada yang mengendalikan, ya bablas, uang itu nggak tahu kemana. Karena ini kan ngomongnya perusahaan besar ya. Kalau jualan sayur biasa ya untuk satu orang ya nggak masalah gitu, nggak ada internal auditor. Tapi kalau perusahaan besar, duitnya gede, ya orangnya banyak, nah itu harus diawasi. Kepentingannya beda-beda, harus diawasi. Kemudian nanti harus ada external auditor supaya semakin memperkuat bahwa manajemen sudah bagus. Jadi mbok yo manajernya itu pinter banget, tetap dia harus punya orang yang independen di luar. Biar memberikan brainstorming atau ide pendapat yang berbeda gitu. Kan misalkan saya manajer, saya anggap perusahaan saya sudah bagus, belum tentu di mata orang lain bagus kan? Nah, di mata auditor itulah yang kita coba melihat pendapatnya bagaimana. Oke gitu ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Materinya memang hanya sedikit ya. Hanya seperti itu. Semoga kalian bisa memahami apa materi yang sudah saya berikan. Memang nggak terlalu banyak, tapi semoga bisa membantu kalian memahami, membayangkan bagaimana perusahaan itu harus dikontrol, bagaimana harus dikendalikan, pentingnya apa, siapa saja yang wajib untuk mengontrol,
perusahaan yang kayak gimana yang wajib menggunakan external auditor dan lain sebagainya. Nah, semoga bisa kalian pahami. Gitu ya. Sampai jumpa minggu depan. Insya Allah kita masih Zoom ya minggu depan dengan materi-materi yang lebih lanjut lagi. Terima kasih semuanya. Kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktunya gimana, Pak?